Halo Bapak Ibu guru pendidik, senang rasanya bisa bertemu masih dalam suasana stay home. Mari kita bersama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan saat ini terus terang saya tidak mahir, tetapi sedikit berbagi tentang Google Classroom. Google Classroom merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga, maupun siapa saja yang memiliki akun Google. Google Classroom merupakan media pembelajaran berbasis e-learning, pembelajaran elektronik, yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai proses belajar mengajar. Google Classroom dipilih oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud sebagai salah satu platform untuk pembelajaran daring terkait himbauan belajar di rumah demi mencegah pandemi virus corona. Kita simak video tayangan berikut. Telah memanajemen ini, mengkoordinasi ini, sehingga hari ini kita mendapatkan bantuan gratis untuk belajar lewat online dari Ruang Guru, dari Zenius, dari Google, dari Microsoft, dari Quiver, dari Sekolahmu, dan dari Kelas Pintar. Artinya ini sudah berjalan pada hari ini. Ada yang sudah mampu dengan online, ada yang belum. Sehingga di sini keaktifan setiap sekolah, keaktifan dari guru adalah menjadi hal yang penting kalau itu tidak bisa online. Tetapi jangan sampai kita harapkan pelajar diliburkan, tetapi justru malah bermain ke warnet, bermain ke tempat-tempat yang banyak kerumunan orang. Demikian himbauan dari Presiden Jokowi untuk kita laksanakan bersama. Sekarang kita akan belajar tentang Google Classroom. Google Classroom. Kita akan belajar Google Classroom. Yang pertama yaitu Google Classroom produk Google, manfaat keistimewaan Google Classroom, membuat Google Classroom, dan keempat, mengelola Google Classroom. Google Classroom produk Google LCC merupakan sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Melansir Wikipedia, Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1995 ketika pertama kali terjalin pertemanan saat masih kuliah di Universitas Stanford. Mereka mulai mendiskusikan sebuah mesin pencari lewat internet yang kemudian diberi nama BlackRap. Istilah BlackRap sendiri berasal dari istilah yang terdapat dalam ilmu algoritma yang membuat peringkat berdasarkan seberapa banyak link pada sebuah landmark website. Mesin pencari ini dikerjakan pada server Stanford University untuk kemudian didaftarkan sebagai Google.com pada tanggal 15 September 1997. Misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Slogan tidak resminya adalah "Don't be evil", jangan berbuat jahat. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak, produktivitas daring, termasuk surat elektronik, paket aplikasi, dan jejaring sosial.
Produk-produk komputer mejanya meliputi aplikasi untuk jelajah web, mengatur dan menyuting foto, serta pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk jajaran netbook, Chromebook, serta sudah beralih ke beberapa perangkat keras komunikasi dengan bekerja sama untuk memproduksi perangkat dengan berbagai produsen elektronik besar. Google menepati peringkat kedua di basis data ekuitas merek brands. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya situs milik Google seperti YouTube dan Blogger. Google Classroom merupakan salah satu produk Google dengan ratusan ribu unduhan. Yang kedua, manfaat dan keistimewaan Google Classroom. Google Classroom, ruang kelas Google, adalah suatu ruang pembelajaran diperuntukkan terhadap lingkup pendidikan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam penyederhanaan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas secara tidak langsung. Google Classroom salah satu bentuk yang mendukung gerakan Go Green. Google bekerja sama dengan para pengajar di seluruh negeri untuk menciptakan Classroom, sebuah fitur yang efisien, mudah digunakan, dan membantu pengajar dalam pengelola tugas. Dengan Classroom, pengajar dapat membuat kelas, mendistribusikan tugas, memberi nilai, mengirim masukan, dan melihat semuanya di satu tempat. Beberapa manfaat dan keistimewaan Google Classroom yakni 1. Proses setting yang cepat dan nyaman. Guru dapat memproses setup lebih sederhana dan mudah untuk digunakan, meskipun dengan tingkat pemahaman e-learning yang beragam. Melakukan ini dengan menambahkan daftar peserta atau berbagi kode unik yang memungkinkan akses ke Classroom. 2. Hemat waktu. Guru dalam mendistribusikan dokumen, menentukan peringkat, memberikan umpan balik tugas, dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi online untuk peserta didik. Peserta didik tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan guru. Semuanya dilakukan secara paperless, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas tepat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Salah satu manfaat yang paling penting yaitu dapat melakukan kolaborasi online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta didik mereka untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Di sisi lain, peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada teman, rekan-rekan mereka dengan posting langsung, mengikuti aliran diskusi di Google Classroom. 4. Meningkatkan penyimpanan data terpusat. Data dapat tersimpan terpusat. Peserta didik dapat melihat semua tugas mereka dalam folder tertentu. Guru dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan di cloud, tersimpan dalam LMS. Tidak perlu khawatir tentang dokumen hilang atau penilaian hilang. 5. Berbagi sumber daya yang cepat. Guru memiliki kekuatan untuk berbagi informasi dan sumber daya online dengan peserta didik, daripada harus mengirim email satu-satu ke peserta didik.
Mereka tinggal mengakses aplikasi Google, mendistribusikan link ke sumber daya online, dan materi e-learning tambahan. Hal ini menguntungkan peserta didik dan dapat lebih memahami materi yang diberikan. Dengan demikian, akses peralatan multimedia untuk meningkatkan pengalaman e-learning. Google Calendar. Yang keenam, integrasi Google Calendar. Setiap tugas dengan tanggal jatuh tempo akan secara otomatis ditambahkan ke kalender kelas dan terus diperbarui agar peserta didik dapat mengetahui kapan tugas tersebut harus diselesaikan. Tujuh, tangani tugas administratif dengan efisien. Guru dapat memposting ulang tugas yang telah digunakan, mungkin tugas minggu lalu atau tahun lalu. Guru dapat menyalinnya, kemudian mengubahnya agar dapat digunakan lagi. Classroom menyederhanakan tugas guru yang berulang-ulang, terutama untuk membantu pengajar. Fleksibel. Google Classroom memudahkan peserta didik atau guru agar terhubung, baik di dalam maupun di luar kelas, bekerja dimanapun, kapanpun, dan di perangkat apapun. Dengan Classroom, pengajar dan peserta didik dapat login dari komputer atau perangkat seluler apapun untuk mengakses tugas kelas, materi pelajaran, dan masukan.